Praktik curang yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mungkinkah hanya satu-satunya atau justru ini adalah praktik yang lumrah atau biasa terjadi? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Profesor Jo Hermansyah Johan yang juga adalah mantan birokrat kemudian pakar otonomi daerah. Terima kasih Prof. Jo sudah bersama Nilu, sehat selalu Prof. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ingin bertanya begini, saya ingin mengurai satu-satu nih Prof. Soal dana operasional menteri. Yes, ya. Itu sebenarnya peruntukannya, spesifiknya, untuk apa saja itu? Itu kan semacam uang yang memang punya haknya menteri begitu ya? Betul. Boleh digunakan untuk apa saja itu? Kalau operasional menteri itu penggunaannya yang tadi dibelah dua, satu 80% boleh untuk lamsem, biaya yang uang diberikan secara langsung untuk keperluan apa? Perjalanan dinas, dia membayar transportasinya, sewa hotel, uang saku, makan dan sebagainya. Nah, hanya di situ. Lalu kemudian ada 20% diatur di SK Menteri Keuangan untuk kepentingan dukungan pelayanan. Maksudnya? Jadi bisa untuk memberikan uang itu kepada orang-orang yang memperlancar tugas-tugasnya. Semacam ngasih tip ya? Ngasih tip keamanan, petugas-petugas yang ikut membantu ketika dia berkunjung. Jadi kalau misalnya ada biaya kebutuhan beli kacamata untuk istri itu tidak masuk di dana operasional menteri tadi itu? Nggak bisa lah, nggak bisa, sama sekali nggak bisa karena itu udah diblok kayak gitu. Ada yang mengawasi penggunaan dana operasional, harus dilaporkan Pak Jo? Karena dia sifatnya lamsem, itu biasanya hanya tanda tangan saja mengambil uang, tapi tidak perlu misalnya boarding pass-nya kalau dia naik pesawat. Kalau kita kan di perjalanan dinas harus membuat laporan pertanggungjawaban, itu tidak dilakukan. Jadi dia en-block lah uang itu dia pakai untuk keperluan perjalanan. Jadi kalau tidak ada perjalanan dinas tidak boleh keluar uang? Nggak bisa. Berdasar pengalaman Anda pernah menjadi dirjen apakah misalnya 120 hingga 150 juta, kita anggap 120 juta, itu cukup tidak dalam satu bulan dipakai untuk perjalanan dinas? Itu kurang banget ya kan, karena menteri itu tuntutan kerjanya kan tinggi. Dia harus pergi ke daerah-daerah, bisa seminggu 2 kali, 1 bulan kan bisa 8 kali. Untuk biaya perjalanannya aja udah nggak memadai, apalagi untuk mendukung operasional bentuk pelayanan, dukungan pelayanan itu pasti nggak cukup. Ketika SCL harus membiayai sejumlah pengeluaran yang kita sudah lihat sendiri dalam persidangan, ada banyak sekali Prof. Itu kemudian ia meminta ke bawah birokrasi, pejabat-pejabat yang di bawah. Itu menurut Anda bagaimana? Apakah itu praktik yang biasa terjadi sehingga SCL juga bisa melakukan itu? Itu tadi prakteknya tidak hanya di Kementerian Pertanian, juga di banyak kementerian lain yang saya tahu itu mereka minta dukungan partisipasi kepada birokrasi, pejabat-pejabat di kementerian. Caranya? Nanti diarahkan kepada sekjen, kepada para dirjen untuk beri dukungan lah dalam tugas-tugas menteri. Kalau dia ngambil uang, kan uang ada di kementerian itu, di komponen masing-masing, Direktorat Jenderal, Sekretaris Jenderal, itu kan sudah ada perencanaan dan peruntukannya. Setiap tahun itu rigid. Jadi uang yang dia minta ke pejabat-pejabat di bawah, misalnya ke sekjen atau dirjen-dirjen, itu adalah anggaran yang harusnya diperuntukkan untuk program dan kegiatan di masing-masing komponen. Nah, mungkin mereka caranya adalah dengan melakukan efisiensi. Tapi itu juga nggak cukup kan? Karena itu sudah harus dipakai juga untuk beli ATK, kan nggak mungkin ATK nggak dibeli, ya kan? Sewa hotel untuk acara kan nggak mungkin acaranya kemudian nggak berjalan. Nah, tambah lagi diminta lagi honor yang namanya sebagai pembicara atau narasumber. Itu juga dia patok standar-standar tertentu. Itu juga ingin saya tanyakan, apakah itu boleh seorang menteri minta? Nggak boleh lah, itu udah ada standar APBN. Kalau kita misalnya narasumber, maka kita dapatnya sekian juta. Nggak sampai 5 juta lah itu, biasanya cuma APBN. Prof, ada juga di sini dalam persidangan disebutkan soal peminjaman uang terhadap pihak ketiga atau vendor dengan deal-dealan nanti memberikan proyek di kementerian. Selain itu juga ada hutang dari vendor-vendor ya? Ada, iya. Bagaimana nanti cara untuk pembayarannya, hutang tersebut? Cara Kompensasi dari proyek yang mereka dapatkan. Proyek seperti apa tuh? Biasanya sih PLPL. Nilainya berapa itu?
Kalau PL di bawah 200. Di bawah 200. Jadi kompensasi seperti itu, mereka mendapatkan proyek. Anda melihat itu hal yang biasa juga Itu terjadi? juga terjadi di KL-KL kita. Orang-orang yang calon mendapatkan program, proyek, ya kontraktor, vendor, itu kan yang penting kami dapat proyek Pak nanti ya. Jadi deal-dealannya jadinya bukan soal kemampuan dari vendor itu mengerjakan proyek dari satu kementerian, pemerintah, tapi siapa yang mampu membayar. Makanya kan kontraktornya kementerian itu rata-rata itu melulu. Coba aja cek, ya kan? Karena semacam langganan. Biasa tiap hari itu ada 3 juta kurang lebih Pak Yang Mulia untuk kebutuhan harian di rumah dinas. Itu anggaran resmi enggak 3 juta per hari itu? Enggak Yang Mulia. Untuk beli apa itu? Makanan online gitu. Apakah ada anggaran khusus untuk di rumah dinas, biaya makan sehari-hari dan sebagainya? Iya, semua pejabat publik kita kan disokong biaya rumah tangganya. Menteri, gubernur, bupati, wali kota itu punya biaya rumah tangganya. Tapi jumlahnya tentu terbatas, sesuai dan real. Ya berapa sih orang bisa makan satu hari? Kan nggak mungkin juta-jutaan kayak gitulah. Berapa juga sih anggota keluarganya, termasuk kendaraan dinas, gitu ya, rumah dinas. Cuman jumlahnya itu memang untuk yang kebutuhan-kebutuhan dibanding dengan kegiatan dia yang tinggi itu yang kurang menurut saya. Jadi memang. Jadi dia lari ke yang lain. Kenapa sampai urusan skincare, urusan sunatan anak, cucu, ulang tahun cucu itu harus menggunakan. Nah, mungkin ini ada praktek-praktek, habits, ya, kebiasaan. Anda menilai dia mungkin sudah dari sebelumnya melakukan praktek serupa. Praktek-praktek seperti itu telah diterapkan. Jadi banyak orang dalam jabatan-jabatan di model kita ini karena jabatan model Indonesia ini, jabatan publik ini kan antara jabatan negara yang dia emban dengan pribadinya nempel. Di kita itu nggak ada split yang tajam. Ya kan, nah sehingga uang negara, uang pribadi dijadiin satu aja, dianggap satu kantong gitu kan, kan itu nggak benar ya. Termasuk itu acara hari ulang tahun, acara perpisahan pejabat publik itu minta duit semuanya sama pegawai-pegawai di bawah. Istrinya yang ulang tahun, anaknya yang skincare, ngapain urusan sama kita sama pegawai kan? Tapi karena ada habit praktek-praktek birokrasi, biasanya safety players. Kalau Bapak minta, ABS nih, asal Bapak senang, kita ingatkan, nanti kita dicopot dari jabatan. Jadi mereka supply aja akhirnya. Kalau dalam persidangan itu disebutkan misalnya ada ancaman kepada pejabat di bawah kalau tidak memberikan uang, kemudian itu bisa dicopot dari jabatannya atau didemosi misalnya atau dipindahkan, itu memang banyak terjadi Anda lihat? Iya, saya lihat tidak mana-mana kayak gitu. Jadi khawatir si pegawai itu kan ASN kan. Jadi mereka juga ingin dapurnya aman. Kita kalau bicara dari hulunya secara aturan dengan penghasilan seorang pembantu presiden yang termaklum itu terlalu kecil untuk membantu presiden. Jadi perbaikan harus dari hulu ke hilir. Harus ada pengaturan yang serius, penghasilan menteri, ya, penghasilan presiden pun. Kan presiden gajinya 60, Wapres 40. Sementara ketua MA, ketua MK itu 100-an juta hampir. Nah itu gimana kok pengaturan terbalik-balik sih? Ini harus ditata supaya ini ada ada pencegahan, jangan terulang lagi dan terulang. Nah itu walaupun itu bukan satu-satunya. Ada lagi yang lebih penting sebetulnya, soal integritas menurut saya. Nah, jadi kalau mau rekrutmen, milih menteri, itu di kabinet ini kan mau dibentuk nih, sudah mulai pendekatan lobby-lobby, bangun koalisi yang lebih kuat. Nah, itu dari pelajarannya SYL dan menteri-menteri sebelumnya, menurut saya tidak cukup hanya kontribusi partai, tapi juga harus didalami, dipelajari baik tentang integritas kandidat. Ada asumsi ya Prof, bahwa menteri yang berlatar belakang partai politik itu kecenderungannya
melakukan tindakan korupsi karena harus ada stor-storan ini kepada partai politik. Anda melihat hal seperti itu karena Anda pernah jadi dirjen yang menterinya partai politik dan juga non partai politik. Iya betul itu. Itu kalau menteri-menteri dari profesional aman mereka. Oke, aman artinya? Aman artinya nggak dimintain setoran, duit. Tapi kalau yang dari partai politik kecenderungannya kuat, suka minta duit kepada birokrasi untuk apa? Di samping kebutuhannya yang banyak macam-macam itu, tuntutan pekerjaan, tapi juga menteri dari partai harus beri kontribusi kepada partai untuk kegiatan-kegiatan tertentu di partai. Jadi itu memang bukan kabar burung ya? Bukan. Komisi 4 ada 5 orang Pak yang diberikan gitu Pak. Dari partai apa dia? Tahu tidak? Ya Komisi 4 nggak tahu Pak saya Pak. Itu ada catatan Nasdem ya, ketua 100 juta. Ya. Anggota masing-masing 50 juta. Ya. Koordinasi Pak Hatta. Ya. Saya sarankan menteri-menteri yang berasal dari partai, kalau dia pejabat teras partai, dia ketika diangkat jadi menteri harus mundur dari jabatan pengurus teras partai, cukup dia menjadi anggota biasa. Termasuk ketua umum sebetulnya juga jangan. Ketua umum dia jadi ketua umum lalu kemudian jadi menteri. Itu dia sebaiknya juga berhenti dari jabatan ketua umum, dia menjadi anggota partai biasa supaya nggak ada konflik of interest. Oke, Prof, apakah kita mungkin butuh ada satu badan di luar dari di luar dari Itjen misalnya yang harusnya bisa mengawasi hal-hal seperti ini. Jadi ada tempat untuk misalnya mengadu dan lain sebagainya. Kalau Inspektorat Jenderal itu menurut saya nggak efektif karena nggak mungkin berani dia memeriksa menteri. Ya, karena dia dilantik juga oleh menteri. Diangkat dan dilantik. Ya. Nah, jadi perlu ada badan pengawasan eksternal yang kuat, yaitu yang di bawah langsung presiden. Jadi kalau ada aneh-aneh langsung lapor presiden. Nah, baru dia kan khawatir kalau presiden yang tahu kan Bapak ini ulang tahun istrinya pakai uang di dom, kan takut dia, malu kan. Kita tentu berharap beberapa hal yang mungkin Prof sampaikan tadi bisa jadi pertimbangan mungkin bagi pemerintahan baru nanti ya, betul. Agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih Prof Jo Hermansyah Johan sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu ya Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih.